ini adalah pemohon langsung gitu tanpa kuasa. Tapi semuanya bisa didapatkan layanan di sini. Pendaftaran, pemecahan, penggabungan semuanya bisa gitu. Kalau layanan yang jadi primadonanya masyarakat tuh apa Bu? Primadona Paling banyak. Kalau weekend sih biasanya Roya ya. Roya tuh minat. Sama perubahan hak. Ya rata-rata itu. Terkait ini Bu, saya juga dengar katanya BPN tuh punya 7 layanan prioritas. Betul. Di sini juga ada Bu? Ada, apakah itu semuanya juga ada, ya. diterapkan di pelataran juga Bu? Iya, termasuk layanan prioritas termasuk, karena sebenarnya layanan prioritas itu adalah layanan yang memang dipantau oleh kementerian juga ya, kementerian juga, jadi harus dipastikan bahwa penyelesaiannya sesuai SOP yang ada dari sisi waktunya. Misalnya kalau Roya 5 hari balik nama itu harus sesuai waktu yang ada, waktu yang ditentukan. Nah itu makanya ada layanan prioritas itu, ya ada 7 layanan prioritas. Oke Bu, terkait sama 7 layanan prioritas tadi Bu, 7-nya itu apa aja Bu? Nah 7 layanan prioritas itu yang pertama pendaftaran SK, kemudian peralihan hak, kemudian ada perubahan hak, kemudian ada hak tanggungan. Kemudian ada Roya, kemudian ada pengecekan, dan satu lagi SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Waktu itu kenapa lantas itu? Kenapa waktu itu ditetapin 7 ini Bu? 7 lantas, karena memang dari sisi volume paling banyak tuh Mbak. Iya, dari sisi volume paling banyak, jadi kita pastikan bahwa layanan yang masuk harus selesai dalam jangka waktu sesuai SOP yang ada. Yang berlaku gitu. Ya. Dan 7 layanan prioritas ini masuk ke pelataran juga ya Bu? Masuk pelataran juga. Jadi program unggulan lah ya. Betul, semuanya bisa. Luar biasa banget sih. Nah terus Bu, kalau misalnya masyarakat yang di rumah nih Bu, pengen ke sini menggunakan pelataran inilah Bu. Terus mereka daftarnya bisa dari rumah nggak sih Bu? Apa emang dari Bisa daftar melalui Sentuh Tanahku. Kemudian kalau memang masyarakat juga datang langsung, akan tetap kita layani juga gitu. Jadi bisa lewat Sentuh Tanahku, bisa juga mereka hadir langsung ke kita. Berarti booking nomor antrian dulu ya Bu? Di Sentuh Tanahku ya Bu? Berarti datang ke sini langsung ke loket? Iya, langsung ke loket. Betul. Lebih cepet dong. Iya. Dan kami loketnya ini ya sebenarnya tersendiri di kami. Termasuk yang hari biasa dari Senin sampai Jumat kami punya loket sendiri yang khusus memohon langsung. Antriannya terpisah dengan antrian loket puasa gitu. Jadi lebih mudah ya Bu sebenarnya. Ya, termasuk disabilitas juga gitu. Nah, terus Bu, ada nggak sih perbedaan jadwal pelataran di masing-masing daerah Bu? Dan juga mungkin terkait biaya ya Bu? Terkait biaya sama dengan yang di rutin ya, jadi PNBP udah gitu, itu aja dia sesuai PNBP, sesuai ketentuan PNBP yang ada gitu. Semuanya di seluruh Kantah berarti sama ya teman-teman. Betul. Iya. Bu, kalau misalnya ini kan di BPN tuh kantor pertaniannya banyak banget ya Bu, sekitar 500-an ya Bu? 500. Nah pelataran ini tuh ada nggak di 500 kantor ini Bu? Sebenarnya lebih prioritas yang punya layanan tinggi ya, mungkin 2.000 ke atas lah ya, layanan yang tinggi itu juga mengurangi juga layanan di hari biasa kan gitu. Biar nggak padat lah ya di hari. Biar nggak padat juga, kemudian ya itu tadi solusi untuk yang mau ngurus sendiri, orang yang bekerja, masyarakat yang bekerja di hari biasa bisa mengurus sendiri gitu. Mudah lah ya sebenarnya ya Bu. Nggak terlalu betul. Paling mungkin masyarakat selama ini juga ngerasa kalau datang ke Kantah apa yang saya harus lakuin gitu. Mungkin mereka bingung kali ya Bu. Tapi kalau pelataran kayak gini kan mereka sebenarnya bisa datang nanya ya Bu langsung ya Bu. Ada tadi kan Ibu bilang ada informasi pertanahan kan Bu. Bisa nanya terus datang lagi besoknya gitu. Betul. Apa enggak detik itu juga dilayani bisa kan Bu langsung. Betul. Asal bawa syarat-syaratnya gitu ya Bu. Kelengkapan persyaratannya harus dipastikan bahwa lengkap persyaratannya. Lengkap gitu. Ya Bu, berkas-berkas. Biasanya apa aja Bu? Yang umumnya gitu, berkas-berkas yang harus dibawa masyarakat? Ya kalau umum ya kalau misalnya dia balik nama, bukti peralihan haknya, AJB atau akta hibah yang ada, kemudian identitas, kemudian ya itu PBB, itu aja. Tergantung layanannya dia masing-masing ya.
persyaratannya masing-masing. Gitu. Persyaratan itu juga bisa dicari tahu kan Bu sebenarnya ya Bu? Oh bisa, di iya. Mana ada biasanya Bu? itu ada Mbak, di Sentuh Tanahku juga ada gitu. Berarti Persyaratan itu. Sebenarnya mudah banget ya Bu, Iya. masyarakat bisa cari tahu sendiri, terus Informasinya bisa tersedia. didapat dari mana aja tuh Mbak Betul. Nanda. Iya. Udah tersedia, terus tinggal datang di Betul, waktu yang mereka betul. bisanya tuh kapan sebenarnya. Yes, Nah terus iya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih respon masyarakat terhadap pelataran ini Bu sampai detik ini? Ya itu antusiasnya bagus karena memang sehari itu bisa 30 sampai 50 dan jam 12 itu bisa mundur juga Mbak karena banyaknya pemohon ya ke kita ya, apalagi kalau udah habis libur tuh. Nah itu biasanya kita juga banyak tuh 30 sampai 50 per hari gitu. Termasuk banyak banget. Termasuk ya, Bu? banyak. Bu, kalau misalnya Ibu nih secara spesifik ya, Ibu Sinta ini kan kepala kantor di Jakarta Barat ya Bu. Betul. Nah salah satu kota yang sangat padat ya Bu, dan banyak banget jumlah masyarakatnya. Iya, iya. Pasti urusan tanahnya juga banyak. Iya, Dan betul. berbelit mungkin ya Bu, Iya, karena iya. banyak urusan sana sini gitu. Gimana pelaksanaan pelataran di sini Bu? Di kota yang cukup padat, itu gimana Bu? Ya kita maksimalkan ya Mbak, waktu itu kemarin juga ada hari libur ya, tapi kita pelataran tetap aktif. Akhir tahun kemarin juga pelataran kita tetap buka gitu. Oh iya, kami juga ada nih namanya pengukuran terjadwal di situ, termasuk pengukuran terjadwal juga. Ya pengukuran terjadwal itu salah satu juga di pelataran ada, di rutin juga ada ya, di hari biasa juga ada. Pengukuran terjadwal itu mereka bisa memilih waktu pengukuran sesuai waktu yang mereka tentukan sendiri tuh. Oh, gitu. Kemudian datang ke Kanta untuk saya minta hari ini nih gitu. Nah pada hari itu sudah kita jadwalkan untuk petugas ukurnya sehingga bisa langsung ke lapangan. Tapi dipastikan pemohon harus hadir di situ karena sudah janji di hari itu pemohon harus hadir, patok harus sudah ada, kemudian tidak ada sengketa, kemudian tidak ada tumpang tindih dan kondusif waktu di lapangan. Nah itu sekarang sudah ada itu, baik di pelataran maupun di hari biasa kita sudah melaksanakan namanya pengukuran terjadwal. Gitu. Kalau tantangannya sendiri Bu untuk pelaksanaan pelataran ini seperti apa Bu? Tantangannya ya, kalau tantangan sih kayaknya tantangan hambatan udah nggak ada Mbak. Iya, intinya banget. kita pastikan bahwa kita sudah memberikan jadwal kepada SDM yang ada di sini, sudah terjadwal semua. Jadi kalau tantangan sih saya pikir udah nggak ada ya karena kita sudah kita melaksanakan dengan alhamdulillah selama ini lancar sih gitu dia. Bahkan kita membuka layanan itu di hari-hari yang orang lain pada liburan gitu ya, kita tetap ada yang jaga di sini. Betul. Iya, betul. Nah, terus berarti pelatarannya juga standby ya Bu di hari-hari besar, libur besar gitu? Iya, biasanya kita standby semuanya. Iya, bahkan di hari libur, yang libur panjang pun kita tetap pelataran. Iya. Kemarin Imlek ya, kalau nggak salah ya, Imlek kita tetap pelataran, kita tetap buka. Adakah yang datang Bu, pemohon? Ada Mbak. Oh justru iya. ada ya? Ada yang justru menggunakan hari libur ada. banget tuh ya Bu? Hari momennya. libur, iya Iya sih, betul. kadang apalagi mereka mungkin nggak sempet aja ya Bu kalau di hari kerja ya Bu? Iya, nggak sempet. Biasanya betul. cuman di Iya. momennya tepat lah ibaratnya Betul, buat betul. mereka. Ya kita harus adaptif nih keinginan masyarakat kan ya, kebutuhan masyarakat apa ya harus kita penuhi. Intinya gitu, komitmen kita semua. Iya. Tapi kan biasanya kalau tadi Ibu bilang biar pemohon langsung yang ngurus ya Bu, mereka kadang nggak percaya diri juga kan Bu buat datang ke Kanta kan, kayak mungkin belum tahu lah Kanta harus ngapain gitu. Ya makanya kalau kami kan dipandu tuh Mbak ya, dari depan masuk sudah ada satpam, ditanya mau ngapain gitu, masuk kemudian diarahkan. Nah, kebetulan di tempat kita juga lounge, nah, kita bahasanya lounge prioritas ya, cukup nyaman gitu ya cukup nyaman, teman-teman juga bantu gitu ya. Jadi kita buat senyaman mungkin supaya mereka juga tidak kaku ya untuk mengurus tanahnya sendiri gitu. Wah keren sih. Kalau dengar cerita Ibu tuh keren banget ya. Itu kalau dari sekeren itu Bu programnya, gimana sih Ibu sebagai pimpinan sini ya Bu ibaratnya membangun komitmen ke pegawainya tuh gimana Bu untuk pelaksanaan pelayanan publik semakin baik ini ya Bu? Iya benar.
Kalau komitmen itu harus dari level pimpinan sampai ke bawah. Jadi ada namanya kasih, ada namanya korsup. Ya kita harus membangun komitmen itu sama-sama. Tidak bisa saya sendiri, tidak bisa di bawah sendiri. Semuanya harus komitmen dari atas sampai ke bawah. Harus kita punya semangat yang sama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik gitu. Ya. Itu memang PR kami ya bagi pimpinan. Semuanya harus komitmennya sama gitu, semangatnya sama. Kalau udah semangatnya sama, insya Allah semuanya bisa tercapai dengan baik. Lancar ya, Bu. Betul. Iya. Kalau komitmen ATR BPN-nya sendiri, Bu, ke depan seperti apa, Bu? Mungkin kalau dari Jakarta Barat ya, Bu, khususnya punya nggak sih inovasi untuk peningkatan kualitas layanan publik ini, Bu? Iya. Kalau kita kan selalu ingin melihat kebutuhan masyarakat apa sih gitu. Kita juga membuka kanal-kanal pengaduan. Kemudian kita juga berkoordinasi, kolaborasi dengan wartawan juga, ya, media. Itu apa? Kita berusaha menjaring sebanyak-banyaknya kritik dan masukan. Masukan tentunya menjadi bahan kita untuk membuat layanan kita menjadi lebih baik, gitu. Itu yang kita tekankan. Nah, ke depan pasti inovasi-inovasi itu pasti selalu ada untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Yang tadi terakhir kami ada pengukuran terjadwal. Kenapa sih ada pengukuran terjadwal itu gitu ya? Karena kadang-kadang orang daftar kemudian waktunya kapan sih kan belum tahu ya gitu. Kalau ini sudah tahu ketika dia daftar, dia udah pasti nih waktunya tanggal sekian gitu. Jadi sudah jelas. Nah, mereka juga bisa mengatur waktunya sendiri. Artinya kalau dulu misalnya daftar kemudian ada waktu ukur pas nggak bisa, nah akhirnya mundur lagi kan. Kalau ini mereka harus udah pilih sendiri kan waktunya. Jadi itu kemudian inovasi-inovasi itu yang terakhir kita yang pengukuran terjadwal itu. Dan nanti ke depan kalau ada kira-kira kebutuhan masyarakat apa, kita akan komitmen untuk menjawab dari kebutuhan masyarakat itu, apa yang inovasi yang akan kita laksanakan. Jadi adaptif lah ya, Bu. Adaptif, betul. Kebutuhan yang ada di lapangan ya, ya, Bu. Betul. Yang lagi masyarakat butuhkan lah ya, Bu. Terakhir, Bu, mungkin ajakan kepada masyarakat, Bu, untuk memanfaatkan pelataran dan juga bisa turut aktif ya, Bu, mengurus tanahnya sendiri tanpa menggunakan jasa. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat untuk yang punya tanah belum bersertifikat segera datang ke kantor pertanahan secara langsung, bisa di hari biasa, dan kita juga ada pelataran pelayanan pertanahan akhir pekan, bisa langsung datang ke kantor pertanahan. Dan juga yang sudah punya sertifikat masih analog nih, segera datang ke Kantah untuk diganti belangko menjadi sertifikat elektronik. Gitu, nah, gitu ya. Salah satu program di BPN yang lagi masif ya, Bu, Sertial ya, Bu. Lebih aman, lebih akurat, lebih valid, lebih praktis lebih lah, praktis, karena aman, nggak usah worry kalau ninggalin rumah lah. Gitu, berarti ya, Bu. Ada lagi, Bu, tambahan? Cukup ya, Bu. Nah, Sobat ATR BPN, segitu dulu nih perbincangan kita dengan Ibu Sinta, Kepala Kantor Pertanahan di Jakarta Barat ya, Bu. Pembahasannya cukup sangat amat menarik ya, karena BPN ternyata punya salah satu inovasi untuk menjawab permasalahan yang dialami sama masyarakat, yaitu pengen ngurus tanah tapi nggak punya waktu. Ternyata pemerintah khususnya BPN ini punya solusi gitu ya, dengan adanya pelataran ini. Jadi tunggu apa lagi Sobat ATR BPN yang ingin memanfaatkan layanan pertanahan, ayo datang kantor pertanahan, siap membuka pintunya untuk sobat di rumah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!